Oke. Baik, selamat malam, Coach. Selamat malam, Coach Harry. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Coach? Alhamdulillah, capek setengah, sehat setengah setelah mengikuti kegiatan pemungutan suara tadi. Ya, semoga capeknya ini setengah, jadi bisa sehat penuh, Coach, begitu ya. Amin, amin, amin. Oke, baik, Coach. Jadi hari ini kita akan melakukan latihan integrasi 47 sub skill. Apakah Coach sudah siap? Oke, siap, Coach. Oke, baik, Coach. Terima kasih. Jadi di antara 47 sub skill yang sudah kita pelajari, mana yang paling Coach sukai? Mana yang paling saya sukai adalah pada skill bertanya. Karena di situ, di skill bertanya, saya suka dengan sub skillnya, bertanya dengan smart goal, bertanya dengan score, kemudian TCEE, kemudian saya bertanya role, bertanya perubahan, dan bertanya ketangguhan, dan sebagainya. Gitu. Itu yang paling saya sukai dari skill bertanya. Oke, baik. Mana dari 47 itu yang belum Coach ketahui? Nah, kalau bicara belum ketahui, antara 50 dan 50. Kenapa saya bilang 50-50? Karena di situ saya masih terus mempelajari sambil menghafal hal-hal yang ada di dalam pembelajaran coaching kita kali ini, khusus coaching. Jadi dikatakan yang tidak menguasai mungkin ada 50% begitu barangkali, Coach. Oke, baik. Berarti masih ada yang bukan belum diketahui, tetapi belum maksimal dalam mengetahuinya. Oke, begitu, Coach ya. Berarti apa yang perlu Coach lakukan agar lebih sering dipakai? Iya, yang sering dipakai. Yang sering apa saya yang pakai. perlu dilakukan agar lebih sering dipakai, Coach? Oke, tentu saja saya harus mencoba latihan lagi untuk mencari seorang klien atau seorang coach supaya saya bisa lebih mempergunakan sub skill ke 47 sub skill yang sudah kita pelajari bersama. Jadi harus sering-sering berlatih. Oke, dengan sering-sering berlatih begitu, Coach ya. Oke, baik. Di antara 47 sub skill itu tadi, mana yang paling bermakna bagi Coach? Oke, yang paling bermakna di situ pada saat kita memberikan umpan balik dan menerima umpan balik dari seorang klien. Di situ karena kita bisa melihat hasil dari sesi coaching kita. Dengan adanya skill bertanya kita, dengan bagaimana kita mengelola suasana kita, dan kemudian mereka, klien itu memberikan umpan balik, kita memberikan umpan balik, dan mereka memberikan umpan balik ke kita, dan kita menerima umpan balik, dan itu yang paling saya suka. Oke, kemudian mana yang paling sering dipakai, Coach? Nah, yang paling sering dipakai itu tadi saya bilang adalah skill bertanya. Skill bertanya di mana di situ juga saya suka, selain skill bertanya saya juga suka menggunakan dalam skill mengelola strategi itu dengan skillnya menganalisa SWOT-nya, kemudian analisa dampaknya, kemudian bagaimana membuat strategi, itu yang paling saya suka. Oke, baik. Kemudian apakah ada yang belum dipakai, Coach? Iya, banyak skill yang belum dipakai, terutama sekali tentang bagaimana membangun habit. Terus bagaimana kita membangun habit, terus bagaimana kita memberikan apa istilahnya perubahan. Kemudian bagaimana kita cara untuk mendukung mereka, itu yang kurang saya pakai di situ. Kemudian bagaimana kalau yang belum sering dipakai itu apa yang perlu Coach lakukan agar itu sering dipakai? Ya tentu saja ya, karena harus lebih sering melakukan latihan coaching.
bagaimanapun dengan menguasai ke-47 skill yang kita pelajari dan kita selalu pelajari, tetap pernah kita latih juga tidak akan benar-benar useless. Karena bagaimanapun juga setiap kita melakukan latihan kunci kepada seorang lain atau seorang kunci pasti punya permasalahan yang berbeda, karakter berbeda. Jadi tentunya kita harus menambah jam terbang untuk melatih diri. Oke, baik. Dengan menambah jam terbang itu lebih maksimal begitu, Coach ya. Lalu ya betul. Dari 47 sub skill tadi, Coach, mana yang paling bermakna untuk Coach? Oke, yang paling bermakna selain dari skill banyak, skill mendengar, skill itu tadi, itu yang paling bermakna menurut saya ini adalah bagaimana kita membangun habit baru dan membangun suasana seorang lain. Itu yang paling bermakna. Kenapa saya katakan demikian? Karena membangun suasana dan membangun habit baru. Oke, baik, Coach. Kemudian mana yang kurang bermakna, Coach, dari 47 sub skill tadi? Dikatakan kurang bermakna, sepertinya tidak ada. Karena setiap punya berbeda permasalahan, berbeda dua. Itu seperti semuanya bermakna. Oke, baik, Coach. Terima kasih. Kemudian dari 47 sub skill itu, Coach, mana yang paling Coach sukai? Itu tadi. Saya lebih suka menggunakan skill bertanya, skill mendengar, dan skill mendukung. Oke, baik, Coach. Oke, siap. Kemudian mana yang tidak Coach sukai? Tidak ada, Coach. Semuanya saya suka. Cuma karena kurang praktis, kurang latihan aja. Oke, baik. Cuma kurang fokus ya. Tapi semuanya disukai. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Coach. Siap. Agar lebih menyukai itu tadi, Coach. Kan bukan tidak menyukai, tetapi masih kurang. Jadi apa yang perlu dilakukan agar lebih suka? Gitu, Coach. Ya. Satu-satunya yang pertama terus mempelajari tentang soft skill itu sendiri dan lebih menguasai. Yang kedua meningkatkan jam terbang untuk praktis untuk latihan. Itu saja. Oke, baik, Coach. Terima kasih. Kemudian dari 47 sub skill itu tadi, mana yang paling Coach prioritaskan untuk lebih banyak dilatih? Kalau menurut saya yang lebih diprioritaskan itu bagaimana membangun habit. Oke, karena dengan membangun habit, kita akan lebih banyak bisa bertanya, kita akan bisa melihat bagaimana suasana klien kita atau coach kita untuk melakukan tujuan mereka. Ya, siap, mantap, Coach. Kemudian kesimpulan yang bisa Coach ambil dari sesi coaching kita pada malam hari ini, silakan, Coach. Oke. Setelah kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi coaching kita untuk kali ini, Coach Harry, di mana seandainya kalau kita menguasai seutuhnya ke-47 sesi coaching dan memahami seutuhnya tentang 47 sub skill itu, kemudian dengan meningkatkan jam terbang kita untuk praktis, untuk latihan kepada klien atau seorang coach, insya Allah kita akan menjadi seorang guru profesional. Coach profesional, sorry. Ya, itu dia. Siap. Luar biasa sekali, Coach. Kemudian action plan yang perlu Coach buat. Iya, action plan yang akan perlu saya buat itu, saya harus membangun habit baru saya. Gimana dengan membangun habit baru saya, habit perilaku saya untuk lebih intensif memotivasi diri saya pribadi untuk lebih sering melakukan praktis kepada seorang klien atau seorang coach. Dan habit perilaku itu saya wujudkan dengan habit pikir dan rasa saya. Apabila saya melakukan sesi coaching kepada seorang klien dan membawakan perubahan, itu akan membuahkan suatu motivasi tersendiri. Dan tidak hanya sebuah reminder tersendiri untuk saya, sehingga saya bisa melakukan sebuah coaching. Gitu aja.
Oke, baik. Terima kasih, Coach. Baik. Eh, dengan begitu, sesi coaching kita malam hari ini kita akhiri. Sampai ketemu di waktu berikutnya, Coach. Oke. Kita melakukan sesi coaching. Apakah Coach bersedia? Siap, bersedia. Oke, Sangat baik, Coach. bersedia. Kalau begitu, sampai berjumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih. Selamat malam.